Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali pagi hari ini untuk kita sama-sama datang pada Tuhan dalam acara doa pagi. Mari siapkan tubuh, jiwa, roh kita untuk kita mempersiapkan diri dan Tuhan memberkati hari ini. Mari kita datang pada Tuhan, kita mulai dengan berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Engkau. Kami ingin memulai hari kami bersama dengan Tuhan. Kami tidak mampu sendiri, sebab itu melalui doa pagi ini kami mohon kekuatan, keberuntungan dan kuasa yang dari Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu,
kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita terus mengingat kasih-Nya, kita terus mengingat kebaikan-Nya. Mari kita naikkan pujian ini. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ku tak akan lupa. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkan
besar kasih Allah dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau. Kami takut Tuhan, kami khawatir ya Tuhan, tapi kami bersyukur mempunyai Allah yang memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Haleluya. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tangkap impartasi kasih itu pagi hari ini. Kita dikuatkan kembali, kita dibangkitkan kembali. Haleluya. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat kita pagi hari ini. Yang pertama, kita berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdiri di dalam nama Yesus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih untuk campur tangan Tuhan sampai dengan hari ini. Kalau bukan tangan Tuhan yang kuat, mungkin bangsa kami tidak sekuat sampai dengan hari ini. Kami bersyukur untuk pemimpin negeri ini. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Kami berusaha untuk hidup taat sesuai dengan firman Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpin di tingkat pusat sampai dengan daerah. Biarlah Engkau lengkapi mereka lebih lagi. Hati mereka yang semakin mengasihi Tuhan. Hati mereka yang semakin mau untuk dengar-dengaran akan sesuatu yang baik bagi kebaikan negeri kami. Berkati Tuhan di seluruh pelosok negeri yang mungkin masih ada banjir dan juga tanah longsor, bencana alam apapun itu, kami mohon pertolongan yang dari Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan, kiranya berkat-Mu Tuhan bagi gereja-gereja di seluruh pelosok negeri ini, untuk mereka boleh menjadi berkat. Terima kasih, ini kami doa buat bangsa kami hanya di dalam nama Yesus. Mari saudara, yang kedua kita berdoa buat anak-anak Tuhan, termasuk saya dan saudara di seluruh negeri ini, supaya Tuhan jagai. Mari kita berdoa. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan di seluruh pelosok negeri ini Tuhan. Tolong mereka, kuatkan mereka untuk mereka hidup semakin kenal Engkau, semakin takut akan Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan supaya boleh menjadi berkat di lingkungan dimanapun mereka berada. Tuhan, tolong anak-anak Tuhan yang terkendala soal ekonomi, Tuhan yang berkati, Tuhan berikan jalan keluar dan Tuhan tidak permalukan. Kami berdoa buat rumah tangga anak-anak Tuhan supaya boleh menjadi teladan bagi masyarakat sekitar. Kami berdoa buat studi daripada anak-anak Tuhan supaya mereka boleh berprestasi dan menjadi generasi penerus yang menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak Tuhan untuk rajin ibadah, anak-anak Tuhan untuk rajin berbuat kasih, untuk rajin merenungkan firman-Mu setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih di dalam nama Yesus kami mohonkan doa ini. Mari sekarang kita berdoa buat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dan juga firman Tuhan yang akan disampaikan. Kami berdoa melalui kitab Mazmur Tuhan, pembacaan terusan kami ini boleh menjadi bekal buat kami dan pemaparan firman-Mu boleh menguatkan hidup kami. Materaikan firman-Mu di dalam kebenaran, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Di dalam nama Yesus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara jika pagi hari ini kita dimampukan oleh Tuhan untuk kita kembali mempunyai waktu saat teduh di pagi hari. Mari kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur
pasalnya yang ke-67, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat ke-8. Saya akan bacakan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara baca di rumah. Kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Mazmur 67 ayat 1 sampai dengan ayat 8. 1, 2, 3. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Amin. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini berdasarkan pembacaan firman Tuhan, yakni nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Nyanyian adalah sesuatu yang harus atau wajib kita lakukan setiap hari. Tidak hanya sekedar teori, oh ya Tuhan, pentingnya menyanyi dalam kekristenan, tetapi kita mempraktekannya. Dan nyanyian pada saat ini, konteks Mazmur 67 adalah nyanyian syukur. Nyanyian bersyukur, seperti tadi yang kita nyanyikan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Saudara, kita perlu menaikkan syukur setiap hari dalam bentuk nyanyian. Dan dikatakan dalam Mazmur ini karena segala berkat Allah. Saya memahami berdasarkan Alkitab, ada berkat Allah yang membuat kita sukacita, kita suka dengan itu. Tetapi ada berkat Allah yang membuat kita sedih. Secara daging sebetulnya kita tidak suka hal itu. Misalnya pendisiplinan, malapetaka. Tetapi saudara, semuanya itu baik untuk kita di masa yang akan datang. Seperti halnya orang tua kita memberi obat. Nah, ada obat yang pahit tetapi baik untuk kesehatan kita. Saudara, Ayub mendukung hal ini. Dia berkata, masakan aku hanya menerima yang baik saja dari Allah dan tidak menerima yang tidak baik. Sebab itu sikap Ayub haruslah menjadi sikap kita juga. Nah, setidaknya saudara, saya menemukan 3 berkat dalam Mazmur 67. Dan ini adalah isi hati pemazmur yang pemazmur ucapkan kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur. Mari kita lihat yang pertama. Berkat yang pertama, karena Tuhan mengasihani kita. Itu terdapat dalam ayat yang kedua. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu mengasihani kita. Tuhan memberkati kita. Cara Dia mengasihani kita itu dengan memberikan berkat-Nya. Dan Dia juga menyinari wajah-Nya ke wajah kita, supaya sukacitanya Tuhan menjadi sukacita kita, supaya damai sejahteranya Tuhan itu juga menjadi damai sejahtera kita. Saudara, saya waktu itu melihat istri saya mengajar anak-anak belajar. Dan dari antara banyak kalimat, saya teringat dengan kalimat yang istri saya sampaikan. Dia mengatakan begini, ayo semuanya belajar dulu. Kalau belajarnya tidak selesai, maka tidak main game.
Perlu kita ketahui bahwa jam main game anak saya adalah jam 6 sore sampai dengan jam 7 malam. Jadi kurang lebih jam 5 sore itu anak-anak mulai belajar melanjutkan pelajaran yang tadi pagi, dan kalimat ini muncul. Tapi ternyata saya melihat memang pelajarannya tersebut tidak selesai. Namun saja proses belajar itu anak-anak sudah dengan susah payah, dan akhirnya timbul belas kasihan, dan jam 6 tepat maka anak-anak diberi jatah untuk main game. Sebetulnya secara aturan yang pernah disampaikan oleh istri saya, kalau tidak selesai belajar maka tidak main game. Cuman karena belas kasihan maka diberi kesempatan. Begitu juga dengan Tuhan, saudara. Banyak hal dalam hidup ini menurut Tuhan kita itu tidak layak. Menurut Tuhan kita itu tidak pantas untuk diberikan. Hanya Tuhan mengasihani kita. Dan ketika Tuhan melihat kita bersusah payah, sudah sampai titik darah penghabisan, maka Tuhan mengasihani kita dan Tuhan beri berkat. Nah, itu yang dirasakan oleh pemazmur. Dia mendapat belas kasihan dari Tuhan. Karena itu, saudara, mari kita setia. Mari kita setia sampai Tuhan itu melihat kesetiaan kita dan Dia jatuh belas kasihan untuk kita. Satu hari saya bertemu dengan seorang rekan hamba Tuhan. Dia mengatakan begini, berjuanglah sampai Tuhan menangis melihat engkau berjuang. Berjuanglah sampai Tuhan menangis melihat engkau berjuang. Saudara, lakukanlah bagian kita, setia kepada Tuhan, berjuang semaksimal mungkin, dan urusan Tuhan memberikan belas kasihan kepada kita. Yang kedua, saudara, pemazmur merasakan berkat Tuhan karena Tuhan memerintah dengan adil. Itu terdapat dalam ayatnya yang kelima. Saya bacakan untuk saudara. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu adil. Saya punya terobosan pemahaman dalam bentuk keadilan Tuhan. Kalau dulu saya ketika mendengar soal keadilan Tuhan itu berkaitan dengan hukuman. Tetapi saya mempunyai terobosan yang baru, mendengar keadilan Tuhan itu berkaitan dengan Tuhan adil dalam hal memberi berkat. Maksudnya adalah ketika kita berbuat baik, Tuhan itu adil, Dia tidak tutup mata. Dia pasti akan membalas kebaikan saudara dan saya. Nah, pengertian ini membuat saya bergairah, membuat saudara juga bergairah dalam artian kita tidak perlu cari pencitraan, kita tidak perlu cari muka, kita tidak perlu mencari pujian dari sesama manusia. Tetapi Tuhan sendiri yang adil, yang melihat kita yang berbuat baik. Sebab itu ketika kita berbuat baik, ketika kita ibadah, kita bergairah karena Tuhan adil. Saudara, ada seorang motivator yang bernama Mary Riana. Saya melihat videonya, dia berkata begini, Tuhan akan membalas kita di tempat yang lain. Maksudnya adalah ketika kita berbuat baik kepada si A, kita tidak perlu mengharapkan kebaikan kembali dari si A. Tuhan bisa memakai si B untuk membalas, Tuhan bisa memakai si C untuk membalas, atau Tuhan tidak pakai apa-apa yang lain. Tapi Tuhan sudah membalas dari Tuhan sendiri. Mungkin kita berkata, kok tidak terasa ya? Apa balasan Tuhan? Minimal saudara, Tuhan beri kesehatan kepada kita. Itu balasan perbuatan baik kita. Jadi Tuhan adil, saudara. Tuhan tidak akan pernah mau berhutang kepada kita karena kita invest untuk kerajaan Tuhan. Dia adil. Saudara, kita ingat dengan cerita dalam perjanjian baru mengenai seorang yang berhutang 10.000 talenta
dan pada deadline-nya dia tidak mampu membayar, dan akhirnya ancamannya anak dan istrinya harus digantung. Singkat cerita, dia dilunaskan hutangnya 10.000 talenta. Itu kalau diuangkan lalu dipotong gaji, maka 7 turunan tidak akan lunas. Tetapi baru saja dia dilunasi hutangnya, terus dia keluar, dia melihat seorang yang berhutang kepada dia. Hutangnya sangat sedikit, hanya 100 dinar. Sepersekian bandingannya, hanya 100 dinar, lalu ditagih, dicekek, bahkan ada ancaman pembunuhan. Lalu Tuhan melihat hal itu, waduh, keterlaluan nih. Saudara, dari kisah ini kita belajar, saudara. Waktu kita dilunasi hutangnya, harusnya kita juga melunasi hutang orang yang bersalah kepada kita. Bukan berarti kita lupa terus kita malah membabi buta dengan sikap kita. Intinya adalah Tuhan adil. Kalau kita memberi 1000 talenta, oh Tuhan tidak akan membalas 100 dinar, Tuhan akan membalas lebih. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, pemazmur bersyukur karena tanah yang memberi hasil. Mari saya akan bacakan dalam ayatnya yang ke-7. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Luar biasa, saudara, apa yang dikerjakan diberkati Tuhan. Saudara, tidak ada hama. Hama itu kan kita mengerjakan sesuatu. Misalnya kita menanam, harusnya hasilnya 100, tetapi karena ada hama, hasilnya 50. Sia-sia hasil 50 kita. Bahkan hama bisa membuat habis, bahkan minus. Maka sia-sia. Tidak ada belalang pelahap. Belalang pelahap itu musiman ya. Tiba-tiba mereka datang dalam jumlah besar, maka tidak ada hasil sama sekali. Jagung atau panen kita habis. Jadi ini seperti uap, yang gampang ada lalu gampang tiada. Tetapi ketika pemazmur mengatakan tanah memberi hasil, dia mengucap syukur. Saudara, ada kejadian yang luar biasa hari Kamis kemarin. Ada jemaat datang membawa persepuluhan. Awalnya chat saya ingin ketemu. Oke, saya siapkan tentang hal apa ya? Oh, nggak ada hal apa-apa kok. Dan akhirnya datang dan memberikan persepuluhan. Dan sejarah persepuluhan ini sangat luar biasa. Artinya dia mengerti bahwa persepuluhan adalah pagar perlindungan Tuhan, supaya berkat-berkat itu aman, supaya kita menaburkan dan taburannya itu tidak dimakan hama, tidak ada belalang pelahap, tidak seperti uap habis begitu saja. Lalu saya terima, saya doakan Tuhan Yesus memberkati apa yang sudah dikomitmenkan dengan suami, dan usahanya Tuhan buat berhasil. Saudara, itu adalah 3 berkat yang pemazmur sampaikan. Nah, kesimpulannya adalah, saudara, mari kita menyanyi setiap hari nyanyian syukur kepada Tuhan karena berkat Allah, baik berkat yang kita sukai maupun yang membuat kita sedih. Dan pemazmur menemukan berkat 3 hal. Yang pertama, dia merasa dikasihi Tuhan. Yang kedua, Tuhan memerintah dengan adil, dia bersyukur. Yang ketiga, tanah memberi hasil. Saudara, mari kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu baik bagi saudara dan saya. Dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi dasar untuk kita jalani hari ini bersama dengan Tuhan, dan kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Kita lanjutkan dalam doa berkat. Haleluya. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Tidak berlalu begitu saja, tidak tercecer, tidak jatuh di tanah yang berbatu, tidak jatuh di pinggir jalan, tidak jatuh di semak duri, melainkan jatuh di tanah yang baik, yaitu hati kami. Bersihkan hati kami untuk firman-Mu maksimal bertumbuh dalam hidup kami. Bapa di sorga, sekali lagi kami mohon berkat untuk hari ini, Tuhan. Tidak mampu kami menjalani tanpa Tuhan.
Perbarui motivasi kami dari hari ke hari, supaya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang akan mengikuti BDR belajar di rumah, jemaat-Mu yang bekerja baik yang di dalam maupun di luar kota, jemaat-Mu yang berumah tangga, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa di sorga, dan sebentar kami akan menyelesaikan doa pagi kami. Kami mau menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari angkat tangan saudara, pulanglah dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami mohonkan doa ini. Setiap kita yang percaya telah menerima berkat Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.